Ternyata yang gerak sekarang anak muda itu gerak yang generasi Gen Z itu mereka gerah dengan narasi politik anak muda yang kemudian dikampanyekan sama Gibran. Ketemu lagi dengan beta Bung Rede Walang Bacarita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu penting, sebab kemanfaatan itu bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Kang, apa kabar Kang Awe? Ketemu lagi dengan Kang Awe. Teman-teman Walang Bacarita, Kang Awe ini penggiat HAM dan beliau aktif di peneliti ya. Di mana ya, Kang? Di Lembaga Peradaban Luhur. Lembaga Peradaban Luhur. LPL. Iya. LPL. Hari ini lagi rame ini diperbincangkan soal situasi nasional dari berbagai teman-teman dari kampus maupun pengamat, dan kali ini memang kita mau tahu bagaimana teman-teman pemerhati kemanusiaan ini berpihak atau berpikir dalam berpihak. Silakan, tadi itu nama panggilannya saya sudah, nama aslinya siapa dan ya aktivitasnya tadi ya. Dan bagaimana lo lihat situasi banyak masalah yang lagi rame ini adalah masalah putusan MK terkait dengan ya ada narasi-narasi juga soal kemarin itu dinasti politik dan pilpres ini macam-macam. Karena kebanyakan jadi harus sampean kira-kira menurut sampean lihat itu bagaimana sih kondisi hari ini? Silakan Kang. Makasih Bung Rey, ketemu lagi nih, ini mungkin podcast yang kedua kali ya? Kedua. Podcastnya yang kedua kali. Ya, nama saya Ahmad Fani Rosidit, teman-teman biasanya panggil Awe. Sekarang aktif di Lembaga Peradaban Luhur, diamanahi jadi sekretaris eksekutif yang mengurusi tetek bengek pelaksanaan di lembaga inilah. Lembaga ini sih baru ya. Baru. Kami baru sekitar 3 tahun ini ya, 3 tahun ini. Lembaganya sifatnya perkumpulan gitu. Jadi kita memang rekan-rekan yang dulu istilahnya satu alumni ya di organisasi Kompak, Komite Mahasiswa Pemuda Anti Kekerasan, dan sudah banyak yang melalang buana ke mana gitu ya dengan background, ada yang background NU dan segala macam, tapi dia masih punya satu perspektif gitu, itu sebagai pejuang anti kekerasan lah istilahnya. Nah, dari frame yang sama dan visi yang sama, kita akhirnya buat LPL itu gitu. Nah, saya ditunjuk untuk sementara ini jadi pelaksananya lah ya. Jadi beberapa kali saya ketemu dengan beberapa kawan-kawan ya, aktivis mewakili LPL, Lembaga Peradaban Luhur gitu, berbincang ya terkait dengan situasi nasional sekarang. Memang kalau bagi kawan-kawan masyarakat sipil ini ya, khususnya pejuang-pejuang HAM ini ya, masyarakat sipil ya, pejuang HAM itu dalam tanda kutip itu nggak cuma LSM ya, tapi pejuang HAM itu dari semua kalangan gitu, dari kalangan buruh, kalangan tani, miskin kota ya. Baik itu lewat di perkumpulan maupun personal ya kalau. Iya, ini saya konteksnya ketemu ya dengan kawan-kawan aktivis ini ya, aktivis HAM ya, dari berbagai sektor. Aktivis HAM kan ada buruh, ada tani ya kan, ada rakyat miskin kota ya, dan mahasiswa, pelajar gitu. Banyak berbincang, dan sekarang ada situasi yang kemudian membuat kawan-kawan gerah gitu ya. Itu terkait soal yang sekarang lagi naik ya isunya ini, itu politik dinasti gitu ya. Gitu. Bukannya kita melihatnya tuh spontan gitu ya, terus reaksioner, enggak, tapi memang ini keresahan yang dari dulu diresahkan sama kawan-kawan. Khususnya ini lewat gerakan reformasi di korupsi ya gitu. Waktu sebelum isu reformasi di korupsi itu kan sebenarnya momentumnya itu adalah pas waktu peristiwa KPK itu kan gitu. Kemudian berkelindan menjadi gerakan pro demokrasi gitu ya. Kalau nggak salah itu tahun berapa dulu dimulai ya? Tahun 2016 apa kalau nggak salah ya? Iya, sekitar situ. Dan pegiat-pegiatnya masih ada sampai sekarang gitu kan. Gitu. Nah, elemen yang paling penting di sini sih anak muda yang tak lihat itu ya. Anak muda dari
berbagai berbagai background ya, baik itu dia di kampus, mahasiswa dan juga pelajar bahkan ikut juga turut campur untuk apa ya, belajar untuk kritis gitu. Sebenarnya didorong untuk belajar untuk kritis karena tanpa ada platform demokrasi seperti itu sangat susah menjaga atmosfer kawan-kawan itu, khususnya partisipasi masyarakat sipil ya, untuk selalu berkontribusi dan berpartisipasi dalam demokrasi gitu. Betul. Nah, kerja-kerja kayak gini kan kadang tidak dikerjakan ya sama profesional gitu ya. Betul. Tapi memang harus dikerjakan secara organik seperti ini gitu. Nah, melihat situasi yang sekarang nih, kawan-kawan ini kan kemarin itu sempat konferensi pers ya, dan juga konsolidasi ya. Yang di LBH kalau nggak salah. Ya di LBHI kemarin, dan juga sempat konferensi pers di Bakul Cafe itu. Intinya sih resah dengan kondisi oligarki yang semakin tidak karuan ini gitu kan. Semakin kesini semakin kesono. Iya, semakin kesini semakin gak jelas sama sekali. Baik itu di tataran hukumnya ya, gitu. Rancangan undang-undangnya yang dari Omnibus Law ya sampai undang-undang KPK ya, Minerba dan segala macamnya itu merusak tatanan ekonomi politik hukum kita gitu. Dan itu yang dirasakan sama kawan-kawan saat ini. Dan itu real loh, dirasakan. Maksudnya dirasakan oleh masyarakat yang memang sangat banget terdampak gitu. Itu terjadi di berbagai sektor ya, baik itu buruh khususnya soal upah ya, gitu ya. Dan juga kelangsungan pekerjaan dia di pabrik ya. Hubungan buruh dengan perusahaan-perusahaan yang tempat dia bekerja itu sangat berdampak sekali. Omnibus Law ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Kemudian juga ke ke kawan-kawan nelayan tani itu pasti juga sudah terdampak gitu, khususnya soal lahan dan sebagainya. Itu kan sampai kesini-sininya kan banyak sekali korban ya, dan korbannya ini banyak ditangani oleh kawan-kawan ini pegiat HAM itu, dan kesini-sininya semakin gak jelas. Yang paling gak jelas ini ya putusan MK ini ya. Ini mungkin titik istilahnya tuh titik kemarahan ya, titik kemarahan masyarakat sipil ya sekarang ini, melihat kok ini Jokowi kok dibiarin kok semakin menjadi-jadi gitu. Kalau kata kawan-kawan anak muda itu ada bilang kayak gini, sebenarnya bukan Jokowi, bukan rezim Jokowi yang kuat sebenarnya, tapi masyarakat kita yang melemah, kekuatan masyarakat sipil yang melemah gitu kan. Apa yang solusinya ya harus kuatkan konsolidasi kan. Apa yang teman-teman lihat bisa lemah kayak begini kekuatan sipil ini? Ya pelemahan ini kan struktural ya. Selama ini gerakan rakyat itu secara sadar atau nggak sadar kan ditumpulkan lewat undang-undang, pasal karet, ya undang-undang ITE, ya terus penodaan agama, pasal-pasal karet itulah yang kemudian selalu dijadikan rezim kekuasaan ya untuk memukul ya, dan istilahnya menghilangkan kelompok-kelompok orang ini yang vokal bersuara terhadap rezim kekuasaan, dan itu jelas sekali yang pro demokrasi. Iya betul, di sisi hak sipil politik itu terasa sekali di era Jokowi ini gitu. Jadi udah kayak nggak malu-malu lagi. Kalau dulu zaman SBY kan masih malu-malu, ya kan, dan mungkin sedikitnya masih menghargai gitu ya ruang demokrasi yang memang sedang diberikan oleh negara waktu itu gitu. Nah sekarang tuh benar-benar istilahnya diinjak-injak lah harga diri demokrasi, khususnya hak kebebasan berekspresi sekarang itu diinjak-injak sama rezim kuasa sendiri, rezim kekuasaan yang ada yang sekarang gitu. Dan itu buat kawan-kawan yang sekarang itu sangat mereka sangat resah gitulah. Dan akhirnya udah kita harus gerak nih, kalau enggak ya meskipun bisa dibilang nggak sempurna dan agak telat gitu ya, itu tapi setidaknya harus bersuara gitu kawan-kawan anak muda khususnya ya, karena kalau bukan anak muda yang bersuara mau siapa lagi gitu kan. Iya, masa orang tua. Iya, orang tua kan ada masanya gitu. Kalau misalnya nggak mengaktifasi kawan-kawan muda dan memberikan peran ke kawan-kawan muda untuk berjuang bersama-sama, siapa yang akan meneruskan estafetnya itu kan gitu. Sedangkan negara kita ini kan kalau dibiarkan kayak begini begitu saja mungkin akan jadi negara ini monarki ya mungkin lama-kelamaan ya. Oke, kira-kira gitu. Di teman-teman menggiat kemanusiaan atau pegiat HAM ini
Kalau dibiarkan begini terus ke depan kira-kira 5 tahun ke depan lah ya, itu masih ada nggak teman-teman ini yang konsen di mengawal masalah demokrasi, mengawal ya kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Yang tak lihat sih teman-teman ini selalu merawat ya, gitu. Cuman kan memang apa ya, tekanan struktural ini kan juga ada di tengah-tengah, ya juga ada di tengah-tengah apa di tengah-tengah ini apa, di tengah-tengah dan di dalam HP dan di dalam apa pikiran teman-teman aktivis ini, teman-teman aktivis pro demokrasi gitu. Maksudnya banyak tekanan di sana sini gitu ya, baik itu di ruang digital ya kan, di ruang publik gitu ya, yang kemudian kawan-kawan ini bersuara aja udah ketakutan mereka gitu kan. Gitu. Maksudnya ya nggak semua takut juga, banyak yang juga berani gitu. Tapi mereka dibatasin gitu ya. Dan itu sangat jadi kalau terlihat gitu ya. Kalau jalan itu berarti mereka jalannya nggak ngegas, nggak ke depan, jalan tapi lihat ke belakang lagi, Iya. kayak takut-takut gitu ya. Iya betul. Betul, itu yang terjadi sekarang gitu. Makanya sampai kemudian suara-suara yang muncul tuh mungkin kedengaran ekstrim bagi rezim yang sekarang ya. Sampai ada tuntutan turunkan Jokowi gitu ya, dan semua apa aktor-aktor yang di dekat Jokowi gitu, sehingga kalau misalnya mau apa ya, mau menghancurkan oligarki ya caranya dengan itu gitu. Itu sih, itu obrolan diskusi kemarin malam ya dengan kawan-kawan aktivis pro demokrasi ya, hak asasi manusia. Itu sih Bung, itu. Iya, jadi kalau dibiarkan terus ya kayak tadi. Lalu kalau gue lihat ya, ini sebenarnya yang dibilang takut sekarang kan gini, di politik itu rata-rata teman-teman yang hari ini jadi aktivis ya, kita lihat saja kalau di Cipayung lah begitu, kalau KNPI sih nggak usah terlalu banyak kepentingan ya. Itu malah hari ini berlomba-lomba, tidak lagi seperti zaman dulu yang mereka di depan gitu kan, bareng sama teman-teman pro demokrasi yang lain gitu kan. Mereka lebih santai begitu. Lalu lebih parah lagi hari ini di daerah, di politik di daerah maupun di pusat itu, anak-anaknya para oligark ini mereka sudah menguasai jabatan. Makanya ada 10 tahun lalu saya bilang begini ke teman-teman, ini kalau aktivis itu nggak bergerak ya kan, maka saya pastikan 10 tahun ke depan aktivis itu menjadi anak buahnya para anaknya oligark ini. Dan hari ini terbukti. Iya. Ya kan, anaknya ya, kalau anaknya Jokowi ini kan baru sekarang anaknya pejabat, ya kan, bupati, jadi wali kota, ya, jadi bupati, anak gubernur, keluarga gubernur, macam-macam. Kan yang rame soal tadi ngomongin dinasti, kan yang rame di Indonesia itu Banten, kalau saya nggak salah ya, Banten sama di era sekarang gitu. Lalu kalau ini kan kalau gue bilang test case bos. Iya kan, test case. Tapi kalau di Indonesia nih, teman-teman digerakkan atau orang Indonesia itu udah ingatnya, kalau gua lihat 2 bulan, 2 bulan isu itu selesai, hilang, udah nggak dikawal lagi. Nah, bagaimana biar mengawal ini, Iya. Kasus-kasus baik itu masalah korupsi, masalah KKN lah ya. Iya, itu sebenarnya lebih ke pendidikan politik ya, jangka panjang ya. Dan apa yang menjadi, jadi kita bicara pilar demokrasi nih jadinya nih. Kalau pertanyaannya kayak gitu ya, kalau di pilar demokrasi kan nggak cuma pers ya, nggak cuma pers, tapi juga ada masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil nih di dalam masyarakat sipil nih banyak nih, ada organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil nih banyak di dalamnya ya, elemen di dalamnya ya. Ada organisasi gerakan mahasiswa, ya, ada organisasi perhimpunan mahasiswa, organisasi pelajar, terus organisasi buruh, organisasi nelayan, sektoral ya, miskin kota, terus organisasi masyarakat ya, ormas gitu ya, ormas yang pro demokrasi ya, terus kemudian LSM
LSM apapun ya, yang dia menyuarakan atau dia pro demokrasi gitu. Ya. Nah, masyarakat sipil ini adalah pilar dari demokrasi kita gitu. Kalau kata ini kelompok Paramadina ya, kelompok Paramadina ini yang kemudian disebut masyarakat madani gitu. Nah, masyarakat madani ini menjadi tonggak untuk menjaga demokrasi dan kebebasan di sebuah bangsa dan negara itu gitu. Tanpa mereka ya nggak ada kebebasan gitu, nggak ada demokrasi gitu, gitu. Nah itu rumusannya. Tadi pertanyaannya. Jadi kira-kira kalau bagaimana caranya ngawal biar isu yang dianggap kayak masalah hari ini MK lah ya, atau kan kemarin soal korupsi masalah di KPK. Gimana caranya biar ngawalnya itu? Nah ini makanya kemudian kenapa pilar demokrasi khususnya di masyarakat sipil soal partisipasinya itu sangat penting, karena untuk mendidik ya dan menjaga masyarakat gitu. Dia istilahnya mengingatkan gitu atau membuat program-program yang istilahnya lebih struktural gitu ya. Maksudnya ya kayak yang gua alami dengan misalnya gua dulu di Kompak gitu kan. Buat pendidikan politiknya itu dari anak-anak ini baru masuk kampus langsung gua saring gitu kan di latihan kader gitu ya. Gitu. Di latihan kader yang Kompak bikin gitu kan, namanya sekolah anti kekerasan gitu. Sama juga dengan organisasi-organisasi mahasiswa yang lain, khususnya yang organisasi mahasiswa pro demokrasi yang kerakyatan ini banyak sekarang ya, gitu yang memang terus berevolusi tapi dia tetap menjaga atmosfernya itu. Nah, menjaganya itu ya dengan itu tadi orang yang kemudian diletupkan di basis-basis dengan pendidikan politik ini kemudian dikolaborasikan dengan masyarakat sektoral gitu ya ke yang lain gitu. Intinya intinya nih organisasi masyarakat itu melakukan pendidikan politiknya ya kan, dan saling berinteraksi, dan itu sangat penting bagi demokrasi kita. Nah pertanyaannya kemudian bisa dijawab dengan itu, bagaimana sih cara mengawalnya biar nggak kata lu itu misalnya 2 bulan ngawal habis itu selesai gitu kan, itu dengan cara itu gitu kan gitu. Nah makanya kemudian tapi banyak tantangannya di era Jokowi sekarang, makanya tadi yang tak bilang di era Jokowi sekarang itu tekanan strukturalnya sangat kelihatan sekali, sangat kental untuk membatasi ruang-ruang kebebasan berekspresi politik ya bagi kelompok-kelompok yang masyarakat sipil ini gitu kan, khususnya yang biasa bergerak di gerakan ekstraparlementer gitu. Nah, dan itulah tantangannya. Misalnya kayak gerakan mahasiswa sekarang kan di kampus sangat sulit untuk kita mengaktifasi lagi gitu ya. Kayak misalnya di kampus UIN misalnya, kampus gua ya. Dulu kan banyak anak-anak gerakan dan organisasi gerakan banyak, gerakan mahasiswa gitu. Tapi kesini-sininya karena tekanan struktural baik itu di ini kan, di soal uang kuliahnya gitu ya, semesterannya segala macam yang udah mulai bertambah, dan mahasiswanya orientasi semakin berubah dengan hal itu gitu kan. Ditambah undang-undang perguruan tinggi kita kan mengharuskan mahasiswa ini cepat lulus gitu ya, dan berorganisasi di dalam organisasi mahasiswa itu ya nggak serius-serius banget lah. Nggak kayak zaman-zaman gua, kalau dulu tuh sampai gua saking seriusnya itu kuliah itu sampai di ujung udah disorat DO baru keluar lah, istilahnya kayak gitulah gitu. Dan itu yang terjadi gitu di organisasi gerakan mahasiswa, apalagi di organisasi gerakan yang lain itu mengalami hal yang serupa di era Jokowi kayak gini gitu kan. Jadi pertanyaannya gimana sih caranya mengawal doblan? Ya kita tetap berjuang gitu kan, tapi di tengah tekanan itu yang terjadi sekarang gitu. Sengaja nggak kira-kira ini kalau mau dilihat? Ya sengaja. Karena kenapa? Pemerintahan yang sekarang ini kan sebenarnya banyak proyek-proyek mercusuar ya yang pengen dijalankan, dan mereka kan kalau sudah begitu harus diimbangi dengan kestabilan politik. Gitu. Karena kalau tanpa kestabilan politik gimana mau stabil secara ekonomi dan investasi kan gitulah ya. Dan proyek-proyek pemerintah ini kan enggak hitungannya enggak miliaran ya, tapi triliunan, lebih banyak triliunannya lah daripada miliarannya gitu kan. Karena proyek-proyek mercusuarnya lumayan memakan banyak biaya juga gitu, di IKN ya kan, terus kereta cepat dan lain sebagainya. Saya sih sebenarnya bukan anti pembangunan ya gitu, tapi dalam hal ini pertanyaannya gini sih,
bisa nggak sih pemerintah sekarang itu kalau memang ternyata proyek-proyek itu dijalankan tanpa kemudian mengkebiri hak rakyat gitu, hak politik rakyat khususnya ya, hak sipil politik rakyat khususnya ya gitu kan. Kita ya tetap bersuara, tetap mengkritik gitu, karena tujuannya kan yang pastinya kan pengen memberikan ide atau gagasan kepada Indonesia agar lebih baik lagi kan gitu ya, gitu. Meskipun memang dianggap mengganggu atau apa, tapi kan ada ruang-ruang yang bisa yang bisa dimanfaatkan sehingga hal itu tuh bisa di manajemen, bisa di manage gitu oleh pemerintah gitu, ide-ide kita gitu kan. Nggak harus kemudian dibikin pembatasan secara struktural seperti ini kan gitu. Itu sih. Oke, lalu tadi kan ngomongin soal Pak Jokowi ya. Bagaimana teman-teman lihat soal hari ini Pak Jokowi dengan anak-anaknya yang masih dini lah usianya ya. Kalau mau dibilang mau bangun oligark bisa juga kan begitu, atau dinasti tadi. Teman-teman lihatnya bagaimana sih? Ya, kalau yang paling disintil sama anak-anak muda, mungkin meskipun gua masih gabung sama anak muda ya, tapi di generasi milenial ya, bukan generasi Gen Z lagi gitu ya. Rata-rata yang gerak sekarang anak muda itu gerak yang generasi Gen Z itu mereka gerah dengan narasi politik anak muda yang kemudian dikampanyekan sama Gibran. Mereka gerah. Masa anak muda kemudian disamakan dengan Gibran yang punya privilege yang sangat besar, dia nggak usah berproses ya kan, nggak usah capek-capek advokasi untuk gitu advokasi ya training kan? gitu, untuk training untuk masuk di organisasi kan. Rata-rata anak-anak ini kan berorganisasi udah belasan tahun gitu. Kalau Gibran mah cuma jadi anak aja ya, kemudian bisa jadi cawapres gitu. Itu yang kemudian diresahkan sama kawan-kawan. Kalau misalnya dia kemudian mengkampanyekan anak muda dan dia menyamakan dirinya Sultan Syahrir, kemudian oke, gue nih anak muda, ada aspirasi anak muda gue bawa nih gitu kan. Nah, anak-anak muda yang sekarang yang masuk di gerakan ini tuh gerah dengan hal itu. Mereka nggak terima kalau disamakan dengan Gibran, istilahnya gitulah gitu. Karena bagi mereka Gibran itu ya elit oligarki gitu kan, gitu. Dan yang mencemarkan nama anak muda juga gitu kan, gitu. Bawa-bawa anak muda tapi semangatnya bukan semangat merdeka, semangat independen gitu kan, tapi semangat nepotisme gitu ya, gitu. Itu sih. Karena anak muda bagi gerakan anak muda ini kan ya sifatnya kan biasanya kan dan prinsipnya kan independen ya, merdeka tanpa tekanan apapun, terus berproses gitu ya kan, gitu, dan ide-idenya tajam gitu ya, gitu. Jangankan ide, bersuara teriak aja itu buat membakar semangat sesama anak muda kan? Iya, kalau gitu. Gibran kan gabus. Iya, jadi kalau disamain sama Gibran dan kemudian Gibran mengkampanyekan terus mengkampanyekan pemimpin muda gitu kan, terus untuk menggalang dukungan anak muda buat anak muda yang sekarang itu, khususnya yang kemarin anak-anak yang sedang berkumpul itu sebuah penghinaan buat mereka gitu ya, gitu. Karena semangat anak muda untuk menjadi pemimpin muda ya nggak begitu caranya gitu kan, gitulah istilahnya. Gitu. Oke, secara pribadi lo melihat Gibran ini bagaimana sih? Kan gini, Gibran sama Kaisang lah ya, sama adiknya ini. Merasa gerah nggak sih lo sebagai seorang aktivis yang dari dulunya dari kampus itu lo cerita tadi soal proses, bagaimana sih terus lagi pemikir pendiri bangsa kan mereka catatan sejarahnya jelas tuh. Lo merasa resah dan gelisah nggak sih kira-kira lo melihat itu? Iya, di satu sisi sih yang namanya politik memang begini ya, realita politik ya, gitu. Tapi di sisi lain sangat disayangkan gitu ya, gitu. Karena gue sendiri tuh kan orang yang kemudian menikmati proses ketika fase-fase untuk menggerakkan dukungan politik bagi anak muda itu susah-susah gampang lah gitu. Susah-susah gampang banget gitu, karena
gue bukan anak orang yang punya, gue bukan anak pejabat ya, bukan anak pejabat, yang bukan anak pengusaha. Iya, apapun gitu kan gitu. Terus ngelihat si Gibran sama Kaisang begitu ya memang rada ini juga ya, rada insecure juga gitu. Kalau misalnya kemudian dia ini loh anak muda, dia pengen menggalang dukungan anak muda, gue rasa masa anak muda kayak gini gitu. Iya. Masa mau menggalang dukungan anak muda untuk memilih pemimpin muda dicitrakan, dicontohkan dengan fenomena yang nggak mendidik buat anak muda gitu kan, gitu. Makanya wajar. Kayak gimana itu? Ya itu pakai jalur-jalur nepotisme. Oh iya. Gitu ya, pakai jalur-jalur keluarga gitu. Harusnya kan kalau misalnya percaya dengan dirinya sendiri ya hak nada aja gitu kan. Malah gue senang itu kalau dulu Kaisang itu dia kelola podcast, Bos. Iya, lebih baik kayak gitu malah, gitu kan. Malah keren. Dia malah justru lebih srek ya. Pas waktu Gibran awal-awal ngomong di media gitu. Saya tuh sibuk gitu kan. Jangan disamain sama yang lain gitu. Saya tuh nggak ikut kampanye karena sibuk gitu. Emang saya tuh pengangguran gitu kan. Gue rasa malah sosok yang kayak gitu yang harus ditiru gitu. Dia waktu itu dia anak muda, bapaknya presiden, ya kan, digemari banyak orang, fansnya banyak gitu ya. Mau nyapres dan popularitasnya tinggi, elektabilitasnya juga tinggi, tapi dia punya prinsip sendiri gitu kan. Ya buat gue sih anak muda ya begitu gitu kan. Tapi sini-sininya kok malah sama aja jadinya gitu kan. Malah yang sebenarnya yang makin menyakitkan itu sebenarnya itu skenario politik mereka sih yang harus dievaluasi juga. Ya ini namanya politik ya bos ya, gitu. Jadi kalau misalnya caranya kasar begitu ya banyak yang mukul gitu. Iya. Nah caranya skenario yang dibangun itu terlalu kasar. Iya. Gitu. Kalau memang mau main aman istilahnya, ya harus pakai cara yang aman gitu. Kalau yang ini benar-benar kasar banget lah, sampai mengintervensi MK, ya kan? Apalagi lewat pamannya gitu. Iya gitu. Kalau misalnya mau berpolitik dengan cara yang bagus saja gitu. Karena sayang citra dia kan udah bagus di awal. Iya. Kalau buat gua yang ngelihat kan, istilah gini, ada pendukung-pendukung Jokowi ya, yang kemudian langsung ilfil ya ngelihat fenomena ini. Itu banyak loh. Dan ini yang terjadi sekarang gitu. Termasuk PDIP sendiri. Iya. Gitu. Istilahnya kan kalau kekuatannya Jokowi dulu 100 mungkin sekarang tinggal 40%. Iya, bisa jadi. Iya, dengan fenomena kayak gini gitu. Dan Prabowo juga sih survei juga turun kan. Iya, turun dia. Gitu. Meskipun koalisinya gemuk, tapi kan kita nggak bisa menjamin ya bahwa koalisi gemuk, koalisi politik yang gemuk, koalisi politik oligarki yang gemuk itu bisa memenangkan pemilu. Nggak ada. Nggak ada karena dulu waktu itu pernah dicoba. Pas waktu Prabowo sama Jokowi ya. Iya, Jokowi yang pertama itu kan. Iya, Jokowi yang didukung dengan partai politik yang nggak banyak gitu kan, tapi Prabowo yang banyak banget yang gemuk, kemudian tetap kalah juga. Makanya gue bilang, gitu. Ini jangan-jangan Prabowo ditipu lagi nih. Apa ditipu sama siapa? Ditipu sama PDIP. Sebut merek jadinya. Ditipu sama partai-partai, kan partai-partai koalisi lama ini bos. Iya, gitu sih. Oke, lalu selain ya kegerahan tadi ya, terus teman-teman masalah yang harus sekarang diberesin harusnya di era terakhirnya hitungan bulan sih ya Pak Jokowi ini, kira-kira apa yang harus diberesin ini? Iya, kalau yang harus dibereskan dengan sebenarnya gimana ya? Kadang-kadang tuntutan itu tuntutan kawan-kawan oke lah, itu sebagai tekanan ya, dan itu sesuatu yang ideal gitu ya. Tapi memang kalau berangkat dari realitanya memang itu agak sulit. Nah makanya hal yang harus dilakukan oleh, ini gue bicara soal masyarakat sipil dulu. Ya. Dari dulu gue selalu mengajak sama kawan-kawan masyarakat sipil untuk membangun politik alternatif gitu. Seperti membangun poros politik alternatif gitu. Organisasi-organisasi politik ya yang berbasis politik yang menyuarakan kelompok-kelompok marginal ini itu memang harus dibuat gitu ya. Kelompok-kelompok marginal atau yang disingkirkan dalam arena politik gitu ya. Itu harus dibuat ini porosnya gitu. Dari dulu gua juga termasuk salah satu aktor
maksudnya saksi bisu juga ya yang waktu itu bergabung sama kawan-kawan mahasiswa bentuk Federasi Mahasiswa Kerakyatan gitu ya dengan kawan-kawan yang lain yang membentuk sebuah gerakan politik alternatif itu sebagai salah satu alternatif masyarakat yang kemudian melihat kondisi politik waktu itu lagi buntu gitu. Maksudnya buntu dalam artian gini, kok sekarang kok partai politik kok banyak yang ini ya Pak, banyak yang bisa dipercaya ya gitu kan. Suara-suaranya bisa itu dipercaya. iya, terus dikerangkeng oleh oligarki politik ya gitu kan. Makanya kemudian dulu kita siapkan politik alternatif itu gitu. Dorongannya ya bikin partai politik alternatif gitu. Cuman kan itu kan sebuah ikhtiar ya. Gitu sebuah ikhtiar yang terus-menerus nggak ada habisnya. Nah, kawan-kawan yang sekarang yang terus berikhtiar di hal itu masih banyak gitu ya. Dan sekarang ya berdiaspora gitu ya. Diaspora ke beberapa partai politik gitu kan. Dan juga ada yang masuk di partai politik misalnya kayak partai buruh, kawan-kawan gua tuh banyak banget yang masuk di partai buruh yang dulu gengan ini ya, kelompok-kelompok ini. Dan gua rasa untuk menggagas kayak gini tuh sangat penting gitu. Dan ini jangkanya jangka panjang bos gitu ya, bukan jangka pendek gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya soal solusinya ya, solusinya bangun kekuatan poros politik gitu. Itu apa ya, politik alternatif gitu. Yang kemudian memang benar-benar bekerja untuk visi kerakyatan gitu kan. Itu. Nah, kenapa? Karena partai politik yang sekarang itu cuma menjadi kepentingan oligarki politik gitu kan. Oligarki politik yang di dalamnya juga ada politik dinasti juga kan gitu. Misalnya yang lo bilang gitu kan. Sekarang bupati wali kota itu anaknya anggota DPR ini ya kan, nyalon ini gitu. Partai ini gitu. Iya, nggak jauh-jauh dari situ gitu kan. Sedangkan mereka nggak melewati proses pendidikan politik gitu. Yang kemudian dibangun sama masyarakat sipil gitu ya. Atau dibangun sama pilar-pilar demokrasi yang lain gitu. Nah, itu yang terjadi sih. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih solusinya, mungkin dari pertama adalah membangun kekuatan poros politik di kalangan rakyat gitu. Itu penting gitu. Kalau kemudian kita sampai ke level ini ya, level tuntutan-tuntutan yang kemudian dituntut oleh maklumat orang muda untuk demokrasi yang kemarin misalnya turunkan Jokowi dengan menteri-menteri atau kabinetnya gitu ya. Terus kemudian parliamentary threshold-nya jadikan tuntutannya 0% gitu ya kan. Gitu. Semua itu dinamika dan itu sah-sah aja gitu kan. Tapi yang paling utama adalah menguatkan ini dulu nih, basis tadi kekuatan masyarakat sipilnya. Harus terus-menerus kita melakukan konsolidasi politik dan itu kerja abadi memang kalau di Indonesia gitu. Gitu. Selama kita belum memenangkan ruang-ruang publik ya selama itu ya perjuangan belum. Iya, karena kalau itu tidak dilakukan maka yang terjadi adalah anak-anak dari oligarki ini berkuasa. Iya, itu yang mereka menguasai parlemen, mereka menguasai ya di sektor-sektor kebijakan pasti. Betul. Karena kalau gue ditanya rumusan apa sih yang bisa membenahi bangsa ini? Ya harus ya kalau kata di Al-Qur'an kan ya harus si manusianya sendiri itu untuk merubah dirinya baru kemudian bisa merubah orang lain gitu kan gitu. Dan masyarakat ya kan kemudian bangsanya gitu ya. Yaitu dengan apa? Yaitu tata dulu, kita berhimpun dulu gitu ya. Kita bangun kekuatan dulu gitu ya. Itu meskipun memang narasi ini tuh dulu pernah banyak banyak digaungkan sama kawan-kawan aktivis senior sebelumnya gitu kan. Gitu. Tapi itu masih relevan hingga sekarang gitu kan. Gitu. Lalu kalau untuk Pak Jokowi sendiri gimana? Apa yang harus dilakukan sih di masa-masa terakhir ini? Beliau harus lakukan apa harusnya? Biar nggak kumat biar apa? Ya biar nggak kumat lah sampai seperti sekarang. Minimal kan Jokowi ini kan sebenarnya kalau dari mata masyarakat umum ya. Ini sosok yang ini sebenarnya sosok pemimpin yang ideal lah gitu. Dia citranya ya ideal ya gitu. Pro rakyat gitu ya. Terus kemudian sederhana gitu. Nggak neko-neko lah untuk keluarganya misalnya harus jadi itu, harus jadi ini gitu. Maksudnya di awal gitu ya gitu. Nah, sekarang jadi begini gitu. Ya kalau misalnya ditanya Jokowi harus ngapain ya? Jokowi mendingan merelakan aja ruang-ruang politik yang sekarang ya kan.
dia jadi ini aja, jadi negarawan aja gitu. Karena sebenarnya Jokowi ini cocok jadi negarawan gitu. Istilahnya gini, karena masyarakat Indonesia ini kan butuh sosok sebenarnya, suri tauladan yang baik buat bangsa ini gitu kan. Dan itu kalau misalnya dia jadi seperti itu dalam sejarah Indonesia ya pasti dikenang terus gitu. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya kemudian dicemari dengan hal kayak gini kan sayang gitu. Karena negara kita butuh sosok itu. Gitu. Sosok yang kemudian pemimpin bangsa pernah loh ada yang model kayak gini gitu kan. Dan itu bisa menjadi trendsetter pemimpin kita gitu kan, bahwa pemimpin kita itu enggak semua modelannya itu ya kayak misalnya SBY gitu ya. Yang kemudian pas waktu dia menjabat sampai kemudian dia nggak menjabat presiden ya kan, dia tetap melanggengkan politik dinasti gitu ya, gitu. Terus korupsi gitu-gitu segala macam di eranya SBY ya kan, itu kan banyak banget koruptor apalagi di dalam kubu Demokrat ya, sampai benar-benar dikulitin segala macam gitu kan, gitu. Nah di era Jokowi ini kan dia bisa dihitung citranya masih bersih gitu. Nah kalau kemudian sekarang dicemari kayak gitu ya sangat sayang banget gitu. Karena kalau udah gitu kita kehilangan sosok yang kemudian bisa kita suri tauladani lah, bisa kita contoh sebagai pemimpin bangsa gitu kan, gitu. Karena kita ini sebenarnya banyak orang pinter, banyak orang baik gitu kan. Tapi untuk menjadi contoh pemimpin bangsa yang baik itu belum ada, gitu. Mungkin ada lah Soekarno gitu kan. Tapi kan dia memang ya namanya manusia jauh dari sempurna. Nah sebenarnya sosok tambahan yang lain tuh bisa melekat di Jokowi gitu. Tapi Jokowi sudah melakukan hal ini ya mau gimana lagi gitu ya. Ya kalau saran gue sih ya mendingan relakan lah gitu kan, demi bangsa kita. Itu sih. Baik, Kang Awe, luar biasa. Pesan buat anak muda. Pesan apa buat anak muda, Kang Awe? Anak muda sih ya yang gue resahkan itu ya, itu khususnya yang anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar. Jangan capek-capek baca buku. Satu. Terus jangan capek-capek diskusi. Dua. Ya, sama jangan capek-capek taskes sama ilmu yang didapat gitu. Apa misalnya bikin aksi-aksi gitu. Aksi itu nggak harus demonstrasi juga gitu. Tapi banyak aksi-aksinya yang bisa dilakukan. Apalagi sekarang era digital kan ruangnya banyak ya, pilihannya. Itu juga bisa dimanfaatkan gitu. Gitu. Jadi literasi aksi gitu ya. Gitu ya. Dan bangun ini konsolidasi gitu. Anak muda nih penting gitu kan gitu. Karena kalau banyak anak muda ya sebagai penggerak ya masyarakat, gue yakin sih negara kita itu menjadi lebih baik lah. Leader-leadernya kita, stok leader kita nggak habis. Nggak habis. Gitu. Kalau anak mudanya gerak. Kalau anak mudanya gerak. Tapi kalau nggak gerak berarti. Kalau nggak gerak nanti ruang-ruang itu nanti diisi lagi sama oligarki. Teman-temannya. Iya gitu kan. Yang instan-instan gitu ya. Iya. Gitu. Terus pertanyaannya gini, kan sama aja Kak, hasilnya juga begitu juga. Enggak sih, kalau misalnya anak muda, kayak lihat aja tuh aktivis-aktivis senior yang sekarang udah masuk di ruang publik, meskipun dulunya dia bersuara terus sekarang agak-agak gimana ya pas waktu memegang kekuasaan, tapi setidaknya dia punya prinsip idealisme gitu. Dan itu dia punya prinsip dan idealisme itu nggak dia dapat itu pas waktu setahun pas waktu dia menjabat, enggak, tapi dia perjuangkan dan dia ngelewatin proses itu sehingga sampai sekarang dia begitu gitu kan, gitu. Dan itu dibutuhkan trial and error gitu kan, lewat perjuangan yang mereka buat waktu itu gitu kan. Dan anak muda ya kalau bisa bisa meniru senior aktivis senior kita yang kayak gitu ya gitu. Dan caranya itu pun juga nggak harus niru mereka, tapi banyak cara, cuman polanya kayak gitu gitu kan. Yang penting tuh kan literasi harus kuat gitu anak muda tuh. Jadi karena tantangan kita di era digital ya, itu sangat berat tuh soal literasi itu. Gara-gara ruang digital kita dininabobokan gitu kan. Jadi literasi kita makin kurang gitu. Orang tuh lebih banyak baca di internet, di YouTube, di Google gitu. Tapi baca buku bacaan yang magnum opus gitu ya, yang memang karangan orangnya langsung gitu ya, itu jarang gitu ya. Terus kajian-kajian soal membedah pemikiran itu dengan bukunya langsung ya magnum opus itu jarang gitu kan. Padahal itu penting gitu kan. Karena kenapa gue bilang kayak gini, sosokan nih bang gitu kan.
Masa mahasiswa harus disuruh baca-baca mulu? Enggak gitu. Karena apa keistimewaan anak muda itu ya, khususnya mahasiswa, itu cuma itu gitu. Ya. Jadi kalau mau dibedain sama sektor lain itu aja gitu kan. Kalau misalnya anak muda khususnya mahasiswa itu bedanya dengan sektoral kelompok sektoral yang lain, buruh ya jauh banget. Kalau buruh disuruh baca ya susah mereka gitu kan. Tapi kalau mahasiswa disuruh baca ya memang itu keistimewaan mereka dan gitu itu kan. Kewajiban. Iya, kewajiban mereka juga bahkan gitu kan. Dan itu keistimewaan yang nggak didapat oleh kelompok yang lain gitu. Makanya kemudian banyak yang menaruh harapan sama kelompok anak muda khususnya anak-anak mahasiswa, dan gerakan mahasiswa kalau nggak bergerak gitu kan. Gitu. Iya, negara kita tinggal nunggu ini aja, nunggu sakratul maut. Iya gitu kan. Gitu. Karena ya kita ya dari anak mudanya gitu. Betul. Ya. Gitu. Ini soal ini juga sih, we. Kalau gue lihat soal daya tahan sih. Iya. Soal daya tahan dan kemauan. Rata-rata kan anak teman-teman hari ini juga gini, mereka itu kepingin seperti anaknya para pejabat gitu ya, para pengusaha. Mereka mau seperti Gibran, Kaisang gitu kan. Nah, ya punya privilege sendiri kalau mereka itu kan. Dan kalau kita nggak belajar, kita nggak baca, ya nggak jadi apa-apa. Ya nggak jadi apa-apa udah. Nggak jadi apa-apa. Tapi harapan bangsa ini ke depan kan ada di ya, kita. Iya, ada di kita. Karena kelompok sektoral yang punya keistimewaan, punya gagasan, ide dan brilian gitu ya cuma kelompok ini sih, kelompok pelajar gitu. Jadi kalau kelompok pelajarnya nggak serius belajar, ya udah, ya musnah lah negara kita ini kan gitu. Gitu. Betul. Jadi visi-visi yang visioner itu susah dicari kan gitu. Ada tapi yang memperjuangkannya ya nggak ada. Kan gitu ya, istilahnya kan gitu ya gitu. Oke, maksudnya gini, dari sisi akademik oke lah bagus gitu, risetnya bagus gitu. Tapi kalau yang memperjuangkannya nggak ada ya sama aja gitu ya. Gitu. Itu yang terjadi di negara kita kan gitu. Banyak orang-orang baik, tapi orang-orang baik itu banyak yang nggak mau berjuang, kebanyakan diam gitu. Itu negara kita kayak gitu kan. Orang-orang baiknya banyak, orang-orang pinternya banyak, tapi nggak mau pada berjuang. Maksudnya berjuang dalam artian gini, kalau lo misalnya paham politik gitu kan, dan politik itu menurut lo baik gitu kan, bisa mengkampanyekan hal yang baik, ya lo berjuang di politik. Tapi kan banyak yang kemudian dia antipati terhadap politik karena dianggapnya begini begitu kan gitu. Jadi orang baik akhirnya nggak mau masuk ke ruang ini karena dianggap kotor kan gitu ya. Dan itu banyak di negara kita nih, banyak banget gitu. Baik, Kang Awe, terima kasih. Siap. Waktunya luar biasa. Terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Dan kalau bermanfaat, disebarkan sebanyak-banyaknya. Sebab kemanfaatan itu penting untuk kebutuhan agama, bangsa, dan negara. Sekian, sampai ketemu. Luar biasa. Kang Awe. Berapa jam tadi? Berapa jam? Oh, hampir 1 jam. Hampir 1 jam.